الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di menit-menit yang istijabah ini, di detik-detik yang istijabah ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur yang panjang. Sementara berapa banyak saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang ingin bersama kita, tetapi ajal telah mendahului mereka. Alhamdulillah, selain Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat umur yang panjang, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat umur yang panjang, nikmat sehat, nikmat iman, maka kalimat yang layak kita ucapkan adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita perlu sadar sesadar-sadarnya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga harus sadar bahwa rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini bukanlah seperti matematika, tetapi boleh jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, atau 1 ditambah 1 sama dengan 11, bahkan 1 ditambah 1 sama dengan 0. Artinya sedikit banyaknya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Allah lah
yang menentukan rezeki tersebut. Dan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbagai macam cara Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nikmat. Berbagai macam cara Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita rezeki. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama, ada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala jamin untuk setiap makhluknya. Ada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Maka rezeki ini adalah rezeki tingkatan yang pertama. Ini adalah rezeki yang pasti. Maka semua makhluk di muka bumi ini, baik itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah jamin rezekinya. Dalam Al-Quran, dalam surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala jamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tempat diamnya, tempat tinggalnya, dan tempat penyimpanan makanannya, dan ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Oleh karena itu ikhwatal iman, maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin rezeki kita masing-masing. Ini sepaket dengan ruh kita ditiupkan pada janin, maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin rezeki tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berputus asa. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lemah. Bagaimana seekor burung, maka di pagi hari ia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, maka ia pulang di sore hari dalam keadaan kenyang, karena ketawakalannya. Maka orang-orang yang hatinya seperti hatinya burung, maka maksud surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yadkhulul jannata aqwam, dalam hadis Rasulullah, masuklah surga suatu kaum afidatuhum mislu afidatit tayri, hati-hatinya seperti hati burung yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala Nabi Sulaiman melihat seekor semut, beliau bertanya, "Wahai semut, dalam setahun engkau memakan berapa butir gandum?" Maka semut ini mengatakan, "Dalam setahun saya memakan 2 butir gandum." Dan Nabi Sulaiman meletakkan 2 butir gandum dalam sarang tersebut. Tahun depan kemudian Nabi Sulaiman melihat tersisa 1 butir gandum, dan beliau bertanya, "Bukankah semut mengatakan dalam setahun engkau memakan 2 butir gandum, tetapi ini tersisa 1 butir gandum, berarti engkau memakan dalam setahun 1 butir gandum." Maka semut ini mengatakan, "Wahai Sulaiman, ketika Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki kepada kami, maka kami makan semuanya, karena kami yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah lupa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah tidur. Tetapi begitu tahu bahwa yang memberi makan, yang mengambil alih makan adalah Anda, maka saya sisakan 1, karena saya khawatir, karena saya takut engkau lupa untuk memberi makan kepada kami." Oleh karena itu ikhwatul iman, jangan sampai kita berputus asa. Tetapi juga dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, ada rezeki melalui jalur usaha. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 39, "Wa alaisa lil insani illa ma sa'a." Bahwasanya manusia ini tidak akan mendapatkan rezekinya, tidak akan mendapatkan nikmat-nikmatnya
melainkan sesuai dengan usahanya. Ketika kita bekerja dengan maksimal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya dengan maksimal. Tetapi juga ketika kita bekerja tidak maksimal, maka hasilnya pun tidak maksimal. Boleh jadi kalaulah yang pertama adalah pasti, maka yang kedua ini adalah sifatnya samar-samar. Artinya boleh jadi Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita karena kita bekerja, tetapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rezeki karena kita tidak bekerja. Kemudian ikhwatal iman, yang ketiga adalah rezeki tambahan. Ini adalah rezeki bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin banyak ia bersyukur, apapun kondisinya, apapun posisinya, dan dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan nikmat-nikmat Allah untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sadar bahwa nikmat-nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ia mengakui bahwa semua nikmat, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, bahwa segala nikmat-nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia senantiasa bersyukur kepada Allah, maka Allah tambah rezekinya. Bukan hanya Allah jaga nikmatnya tersebut, tetapi Allah jaga nikmat tersebut dan Allah tambah rezeki tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ketika seorang hamba yang tidak pandai bersyukur, dia gunakan nikmat-nikmat di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingatkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu ikhwatal iman, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun yang terjadi, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita. Setiap makhluk diberikan oleh Allah nikmat. Bersyukur itu bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk pejabat, tetapi semua orang bersyukur karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya nikmat, walaupun kadarnya yang berbeda-beda. Kemudian ikhwatal iman, yang keempat adalah rezeki yang istimewa, rezeki yang spesial, khusus bagi hamba-hamba Allah yang soleh, khusus bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah semaksimal mungkin, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, taat terhadap perintah Allah, sabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu ikhwatal iman, marilah kita bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan menjaga kita, Allah yang akan menjaga harta kita, Allah yang akan menjaga anak-anak kita karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu bertakwa, maka Allah berikan rezeki dari arah yang tidak terduga, dari arah yang tidak disangka-sangka, karena kesolehannya, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima adalah rezeki karena kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rezeki karena kita beristighfar, kita banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man lazima istighfar, barang siapa yang melazimkan
mengucapkan astagfirullah, ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah berikan kelapangan dalam setiap kesempitan, wa min kulli hammin faraja, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dalam setiap kesempitan dan kebahagiaan dalam setiap kesedihan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Boleh jadi kenapa susah rezeki yang kita dapatkan, kenapa musibah sering kita alami, kenapa banyak cobaan-cobaan yang kita alami. Boleh jadi karena dosa-dosa kita yang mana kita lupakan dan kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yusibul muslim, maka tidaklah seorang muslim ketika ditimpa musibah, innal 'abda la yahrumu rizqa bizanbi yusibuhu, ada seorang hamba yang terhalang rezekinya karena dosa-dosanya yang ia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada beberapa orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri dan meminta nasihat. Yang pertama adalah orang yang sudah lama bekerja, pergi pagi siang malam, tetapi tidak kunjung kaya-kaya. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah lama sakit, sudah berikhtiar pergi ke dokter A, ke dokter B, tetapi tidak kunjung sembuh-sembuh. Maka imam ini mengatakan perbanyaklah istighfar. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sudah lama menikah, belum dikaruniai anak, maka imam mengatakan aksiril istighfar, perbanyaklah istighfar. Maka sesuai dengan firman Allah, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ketika Allah perintahkan kita untuk memperbanyak istighfar, maka apa yang terjadi? Yursilis sama alaikum midrara, Allah turunkan hujan, wa yumditkum bi amwalin wa banin, maka Allah perbanyak anak-anaknya, Allah perbanyak harta-hartanya, karena boleh jadi dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu ikhwatal iman, maka segeralah ketika kita berbuat salah, ketika kita menzalimi diri kita sendiri atau orang lain, maka cepat-cepatlah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cepat-cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La kabira, tidak ada dosa yang kecil, la saghira bil istimrar, tidak ada dosa yang kecil yang terus dilakukan maka akan menjadi besar, dan tidak ada dosa besar yang selalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meremehkan dosa-dosa kecil. Jangan sampai kita termasuk orang yang meremehkan dosa-dosa yang terus kita lakukan. Boleh jadi ini yang akan membinasakan kita. Maka hendaklah kita memperbanyak istighfar kapanpun dan dimanapun, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Sudah dibanyak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi rezeki itu melalui bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun wa ya ayyuhal mu'minun, usikum bi nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمن اللهم انصرها وصغارها وكبارها وديارها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب